Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhiz waladan walam yakul lahu syarikun fil mulki walam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Wa salatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin sayyid al-ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para guru, para ulama, asatiz wal asatizah, hadirin bapak-bapak dan seluruh jamaah maulid yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus guru kita al-mukarram al-ustad Haji Qawi Syarqawi, sarjana agama, merangkap beliau DKM Masjid Al-Falaq, al-mukarram al-ustad Ni'mat Syarif, sarjana agama, al-mukarram al-ustad Mamin Mahmudin, Ustad Haji Tijan Durari, Ustad Muhammad Nur Sarif SPD, Ustad Ahmad Syarifuddin, Al-Mukarram Al-Ustad Haji Markid, Ustad M. Zain Anwar, Ustad Ma'mun. Ini banyak amat ini ya. P24 kan main. Al-Mukarram Ustad Taufik Hussein, Ustadz Sya'aman Asy'ari SPDI, Ustadz Samit Santoso, Ustadz Abdul Ramin, Ustadz Husni Mubarak. Ini mah kelar nyebutin doang ini. Ustadz Haji Seman Sumandari Esos, dan semua para guru yang hadir pada malam hari ini. Teriring doa, walaupun tidak disebutkan namanya, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, ilmunya bermanfaat buat kita dan rekan-rekan alumni satu alma mater dengan saya dulu pada saat di pondok pesantren Al-Masturiyah Sukabumi. Di antaranya ada abang saya Ustadz Abdul Hakim dan Ustadz Komarudin SPDI. Mudah-mudahan para alumni Al-Masturiyah yang sekarang berkecimpung di masyarakat, insya Allah berkah ilmunya mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, di malam yang mulia ini, di tanggal 14 Jumadil Awal, berarti bulan Maulid yang sudah kita lalui bersama. Enggak ada catatan harus di bulan Rabiul Awal, tapi kita tetap cinta kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah. Kecintaan kita kepada Nabi kita buktikan dengan kita terus menjalankan sunnah-sunnah beliau, mengerjakan perintah-perintah Allah yang disampaikan kepada baginda Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikuti
Sayyidina Muhammad. Ikuti gerak-gerik langkah riwayat sejarah tentang Nabi Muhammad. Nabi yang gak ada tara bandingannya, yang paling hebat cuma beliau. Mengajarkan kepada kita sebagai umat sesuatu yang paling terbaik. Ada kalimat yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Mudahkan urusan orang, jangan pernah dibikin sulit. Gembirakan orang, jangan ditakut-takutin. Ini salah satu dakwah Nabi yang harus kita ikutin agar kita tidak jadi orang yang sombong. Pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul, lebih mulia dari 124.000 Nabi. Punya kriteria imamil anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Beliau enggak pernah sombong. Jadi kalau malam ini ada orang yang sombong, yuk kita benahin. Kalau saya mungkin sombong, benahin saya. Saya enggak bakalan marah kalau salah apa yang saya sampaikan, dibenahin. Cuman entar kalau udah pulang. Jangan kegerowakan sekarang. Gue lagi ngomong teriak-teriak, woi salah tar, songong itu mah. Entar udah turun baru ngomong, saat tadi ada yang salah, berarti saya girang. Ini kan banyak bang, orang yang kadang-kadang bangga dengan apa yang dia punya. Jabatan kebangkatan tinggi jadi sombong. Apalagi besok tanggal 27 mau pilkada. Di Bekasi pilkada di mana-mana. Di Jakarta ada pilkada. Ketika saya ditanya sama keluarga, bang milih apa pilkada Jakarta? Siapa yang mau kita usung? Saya bilang sama keluarga, mohon maaf, untuk pilkada tahun ini gue coblos tiga-tiganya. Emang apa? Jagoan gue Anies kagak naik, jadi gue kagak milih. Kalau ada Anies pasti yang kita pilih Jakarta Anies Baswedan. Karena Anies nggak naik, maka saya coblos tiga-tiganya. Daripada suara diambil tekor, mendingan coblos tiga-tiganya. Yang menang siapa? Bodoh amat, urusan lu, gue nggak pikirin. Nah makanya pangkatnya paling tinggi dari kenabian dan kerasulan, baginda Nabi nggak pernah sombong. Nyok kita koreksi diri kita masing-masing. Datang kemari bukan buat jadi sombong, mau bebenah. Yang ada di Masjid Al-Falak akan jadi baik kalau imamnya nggak sombong. Emang ada imam sombong? Banyak. Mana model imam sombong? Bukan yang bajunya mahal, jamnya bagus, gaya hidupnya hebat. Imam sombong itu kalau lagi jadi imam baca surat kepanjangan tuh imam sombong. Nih dengerin nih, saya dapat dari guru saya cuma nerusin doang. Siapa guru saya? Allah yarham Abuya Muallim Zayadi bin Muhajir, Tanah 80 Klender. Udah nggak ada orangnya. Tahun 94 beliau meninggal. Abuya pernah ngomong ke murid-muridnya, kalau jadi orang, jadi imam ketika sholat jangan sombong. Emang mestinya bagaimana? Nabi ngajarin kepada kita, idza amma hadukumun nasu falyukhaffif. Asbabul wurud hadis ini mengatakan kayak begitu. Jikalau kau jadi imam sholat di masjid, persingkat bacaan yang kamu baca, karena imam punya makmum. Fa inna fihimus shaghir, makmum di belakang ada anak kecil, jangan lama-lama kalau baca ayat. Wal kabir, ada orang tua yang kalau diri kelamaan kakinya otek geged. Jadi imam lama banget, mentang-mentang suaranya enak, belagu. Cukup rakaat pertama kali Fatihah maghrib terutama nih yang banyak banget makmumnya, cukup rakaat pertama kelar Fatihah bacanya kuliah. Rakaat kedua kulhu beres. Wirid bentaran kelar, nungguin isya, keluar di masjid jonjon ngerokok samsu sebatang anteng. Ini mah imam lama banget. Baru kelar habis baca salam-salam baru isya lagi. Lah kagak ngerokok pisan kita. Kagak jonjon pisan romana. Ini bukan ngajarin supaya ngerokok, bukan. Ada jeda dikit, Bang.
Ini imam kebangetan sombong. Rakaat pertama yang dibaca bukan kuliah, Yasin 83 ayat, bukan main. Kagak paham aki-aki kalau kelamaan kakinya dong geged. Ada orang yang pengen sholat berjamaah, harapan dia mudah-mudahan cepet. Kenapa? Gue pengen berak tapi udah tanggung, udah mau komat, ditahan tuh berak. Sampai di masjid bacanya Yasin, lah ngajob. Nah, kalau Yasin begini gue tau begini gue berak dulu tadi. Mau kelamaan. Imam kebangetan sombong jadi orang. Kalau sholat sendiri kata baginda Nabi, fal yutawil masa'a, panjangin, kagak ngapa-ngapa, kagak punya makmum, biar punya pikiran. Di sini letaknya kesombongan kita, pengen dilihat orang jadinya sombong. Nabi begitu, asbabul wurud hadisnya. Beliau nggak dengar anak kecil berisik, ngeganggu. Kenapa? Cepetin. Kenapa mesti begitu? Kayak acara malam ini Maulid. Orang sini paling kuat banget jam 11 sudah pulang. Coba apa jam 2? Wah, ngomong di belakang besok. Al-Palak nggak punya pikiran. Jam 1 gue belum juga pulang. Coba pada gedeg. Makanya jangan, itu Nabi yang ngajarin, kita disuruh nerusin. Kaum laki hebat banget dia jadi penceramah juga. Kalau jadi khutbah Jumat khotib nih nggak boleh lama-lama. Yang ngajarin siapa? Imam Ja'far Al-Barzanji mengatakan dalam kitabnya, ketika khutbah Jumat kata beliau, wa yutilu sholat wa yaksurul khutbal jum'iyah. Kalau sholat Jumat panjangin sholat, pendekin khutbah. Sekarang Jumat Pak, Zohor mohon maaf jam 11.38 udah azan. Paling enggak jam 12 udah pada pulang. Kalau jam 1 khotib masih ngomong aja, bagel aja sama aqua. Ini bukan ngajarin kesongong. Lah ngapain jam 1 masih khotib aja? Oh lapar, udah angop, udah pada enek. Khotib gak punya pikir jam 1 masih khutbah aja. Jangan, rukunnya aja rapihin. Berapa rukun khutbah Jumat? Cuman 5. Yang wajib dipakai sama khotib 5. Pertama hamdalah, kedua sholawat, ketiga wasiat taqwa, keempat ada ayat di antara 2 khutbah, kelima doa Allahumma gfir. Itu aja udah. Itu ada, masuk, sampein dikit. Ada ayat Al-Quran, nyampein udah, kelar. Jam 12 kurang 5 menit udah pulang. Itu baru khotib hebat. Khotib jam 1 masih ngomong aja, gue tahu tuh belajar di pun bambu. Ini bukan galak, ngasih tahu. Bacaan sholatnya panjangnya seapa? Udah diriwayatkan hak peto ketika sholat Jumat itu rakaat pertama Fatihah biasanya kita baca al-a'la sabbihis. Rakaat kedua al-ghasyiyah atau ad-duha, kelar udah. Lagi panjang pendek kelamaan amplop udah lem paling 300. Berapa duit sih khotib begitu? Di sini mah gede kali gope mendingan. Jadi khotib nggak ngarep-ngarep. Ini mah khotib selaman-laman 3 tahun kagak naik gocap 3,5. Ya ilah emang kerjanya khotib doang. Khotib kesian banget. Itu diajarin sama ulama, makanya datang kemari biar pada jonjon. Apalagi yang mesti diingetin oleh baginda Rasul kepada kita sebagai umat. Tuh, jadi apapun kita, kalau kita ngikutin Nabi bakalan hebat. Pejabat yang ngikutin Nabi amanah. Orang kaya ngikutin Nabi dermawan. Pedagang ngikutin Nabi jujur. Ustadz ngikutin Nabi nggak bakal macem-macem. Tenang udah hidupnya. Ini mah ada, mohon maaf bukan ngata-ngatain, kagak. Koreksi diri sendiri saya aja. Ngapa saya ngambil acara tiap malam kalau Maulid 1? Biar jonjon. Kelar ceramah, makan. Tadi ditawarin makan saya nggak mau. Kenapa? Ntar aja belakangan, saya belum macul. Saya kalau udah ngomong baru makan. Lah belum macul, belum nandur, lah makan duluan. Lah gebrok perut. Ntar belakangan. Ini mah penceramah kadang-kadang ada belagu aja nih. Semalaman acara pakai kuat kekejar 4 kagak bakalan keburu bang. Jabodetabek macet. Teman saya ngomong begitu. Ada teman saya, lah gue mau bisa katanya 4 semalaman. Gue pakai Alphard baru beli 2 miliar. Ya, biar pakai Alphard 2 miliar kalau lagi macet makan bareng. Emang Alphard suruh duluan? Kagak. No Alphard no duluan. Emang dia tahu lu Ustad? Kagak dah. Bagaimana caranya kalau pengen acara semalaman keempat kekejar? Saya udah kasih ilmunya sama mereka. Lu mau ceramah keempat acara semalaman kekejar? Bisa? Mau? Mau. Jangan pakai Alphard. Pajero nggak usah. Avanza nggak usah, pakai ambulan kekejar. Emang cuman caranya mesti rapih.
supir sebelah kanan, asisten sebelah kiri, ustadz di belakang rebahan. Biar nggak jonjon, kagak capek kakinya. Ya kan kagak ketekuk. Kalau pakai Avanza kan ketekuk. Blonjor, motong kurup kayak bodoh amat. Ceramah Jakarta izin 15 menit pindah ke Tangerang, 15 menit pindah ke Bogor, 15 menit terakhir di Cikampek. Kekejar sampai di Cikampek. Mana ustadz do di mobil. Begitu dibuka di belakang, udah mati udah. Kebangetan doko. Nggak usah ngejar target, ini ajaran Rasulullah. Maulid setiap tahun. Kenapa sih pada sombong? Karena kita ini hubbud dunya wa yansawnal akhirah. Cinta banget sama dunia, lupa besok ada akhirat. Banyak di antara kita umat-umat baginda Rasul yang kayak begitu. Makanya benahin diri kita. Oh iya, besok ketika pulang menghadap Allah, apa sih yang kita bawa? Kedudukan, jabatan, lewat bos, nggak ada. Jabatan, harta, nggak ada. Yang kita bawa apa? Apa yang kita kerjain sekarang? Mazra'atul akhirah, buat urusan akhirat ibadahnya. Makanya Al-Qasas ayat 77 gambarin kepada kita, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari tuh perintahnya fi'il amar, yang aku anugerahkan kepadamu di negeri akhirat. Cari akhirat, puasa, zakat, haji, sholat, ibadah yang baik-baik. Acara kayak begini, ya kan? Acara kayak begini kan nggak semuanya orang kuat. Termasuk saya. Kenapa saya minta duduk pakai bangku? Karena usia udah beda, nggak kayak dulu-duluan. Dulu dikasih bangku nggak mau. Kenapa? Masih kuat diri. Sekarang saya berdiri 1 jam, kemper. Udah penyakit yang lagi booming banget. Penyakit apa? Diabetes, gula. Masuk udah gula di kaki saya ngegremet. Makanya minta bangku. Terakhir gula saya 480. Itu beberapa tahun yang lalu. Sampai dioperasi, diambil segala macam, akhirnya turun, nggak pernah ngaji saya di tempat pengajian hari Kamis lil Habib Ali bin Sholeh Al-Attos. Ketika sehat saya ngaji. Begitu ngaji ditanya sama Habib Ali, waktu itu masih sehat beliau, kenapa nggak ngaji-ngaji? Saya bilang, Mbak, gula saya naik berapa? 480. Apa kata Habib Ali? Murah, di pasar udah 26.000. Tuh guru begitu bang. Ini mah guru dikata 480, buset tinggi banget, mati lu besok begitu. Lah modar pisan kita. Lah bener guru mah kalau ngajarin kayak begitu semangat hidup. Acara begini nggak ada yang kuat lama. Kenapa? Karena diajarkan sama ulama, al jannatu khuffat bil makari wa nar khuffat bis syahawat. Jalan ke surga banyak banget tantangannya. Coba dah. Saya nggak percaya kalau acara begini orang nih dari pertama tadi datang duduknya mah kayak kiai, silanya kencang banget. Dapat setengah jam, kaki ke belakang sebelah, ntar petot lagi ke sono, kalau nggak blonjor. Lah emang udah ketahuan punya penyakit urat asam urat. Ngapa emang? Itu kalau ke sorga itu banyak banget tantangannya. Semalam pada girang kagak ada maulid, kenapa? Pas banget Jepang sama Indonesia. Kalah, rasain loh. Giran bola mah bedoko banget, sampai tahlilan ditunda, gua gedeg banget orang kampung gua. Bulan habis maghrib bang apa sih? Bola ini bola. Lah tahlilan kalah sama bola. PA waktu bocah. Tahlilan disingkat, istighfarnya mau 2 kali, buru-buru. Ngabang, berapa nol katanya? Enggak, gua PA. Ya stop, nanti giran mati lu, gak ada yang tahlilin, lu gede sama bola mau kalau. Coba bayangin. Tuh, kalau jalan ke neraka gampang banget. Makanya ini kadang-kadang manusia begitu, cinta sama dunia, lupa ada akhirat. Yang kedua, yuhibbunal mal wa yansawnal hisab. Cinta banget sama harta, lupa hartanya dihisab di hari kiamat. Berapa banyak yang kita kasih buat Allah? Berapa banyak kita persembahkan untuk agama Allah? Itu yang mesti kita pikirin. Sedekah nggak bikin jadi miskin, malah tambah kaya. Tapi kenapa kita nggak mau sedekah? Karena cintanya sama dunia berlebihan. Cobain dah. Buat masjid, mana ada di masjid-masjid orang kampung ini, bukan namanya jarang-jarang. Itu kotak amal asal kita buka, tuh merbot buka kotak, ya elah apa diampar diangkat begini-gini, apa dikorok-korok habis, itu gopean masih nyangkut. 2.000 goceng, 2.000 goceng, ada gocapan jarang, cepet boro-boro. Makanya susah kalau nggak ada donatur masjid. Sekalinya ada cepet girang banget. Nah ini tumben ada cepean girang banget itu.
Ya merbot girang banget, ada cepean, ada yang balik lagi. Bang maaf bang, tadi saya lagi narok lupa. Lupa ngapa? Sambil merem saya ngantuk buat itu mau atu-atunya. Itu gimana? Kembaliin katanya 98.000 najis. 2000 juga. Ada banyak orang begitu. Nah makanya sulit untuk mempertahankan apa yang kita punya saat ini, sangat susah. Makanya baginda ngajarin kenapa harus ngikutin baginda Rasul, karena yang lain udah nggak ada yang beres. Pemimpin mana juga di dunia mana aja jarang seperti beliau, kecuali orang-orang yang dekat sama beliau. Maka agama mengajarkan kalau cinta kepada ulama, cinta ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu, lempeng semua. Di Bekasi ada teman beliau yang tadi saya sampaikan guru saya, Abu Mualim Zayadi, punya yang sekarang namanya masyhur di Bekasi, namanya Jalan Kiai Haji Nur Ali bin Haji Anwar. Masyhur. Di daerah Cipinang Muara ada teman beliau namanya Kiai Haji Ahmad Marzuki bin Mirsad, Kiai Haji Syafi'i, Abdullah Syafi'i. Itu orang-orang dulu. Bocah sekarang ngajinya pada ama Google, makanya pada salah jalan. Saya tadi pakai Google aja dikederin. 200 meter belok kanan, perasaan gue kerek, mau jadi kanan sih loh. Begitu. Tadi saya ke Gunung Sindur, muter-muter jalan, tapi jalan sempit. Pak, nggak ada jalan. Nah, ini jalanan kecil ini, Pak. Bapak salah jalan, gue diomelin sama orang. Tuh Google suwe banget ke kebun-kebun. Mana kebun pisang mulu, maupun singkong. Gue mau ngapain sono-sono? Tuh Google lagunya tuh. Gua kalau Googlenya melongok di depan handphone, gue gede kepalanya. Jangan salah semuanya. Kalau pengen benar, ulama-ulama terdahulu ikutin. Ajarannya begitu banyak yang benar. Yang sekarang bikin salah. Makanya Rasul begitu tenang hidupnya, begitu mulia hidupnya. Kenapa? Mengajarkan kepada umat. Ketika umat pengen tahu siapa sih baginda Rasul, baca sejarah tentang beliau. Apa sih yang hebat di Rasulullah? Bagaimana keluarga beliau? Bagaimana orang-orang terdekat dengan beliau? Ikutin. Sampai kita diajarin kalau pengen hidup kita bahagia, kata baginda Nabi, baiti jannati, rumahku seperti syurga. Emang rumah tangga Nabi cakep, mewah? Kagak. Kecil, sederhana. Tapi kenapa bilang rumah tanggaku seperti surga? Orang-orangnya di dalamnya pada hebat-hebat. Rasul kalau manggil istrinya nggak pernah manggil nama. Kita jangan sekali-kali Pak manggil bini kita nama. Bini namanya marfu'ah, jangan panggil pu'ah, nggak boleh. Panggil dengan panggilan yang mulia. Mau ummi, abi, mama, papa, mami, papi, boleh, boleh. Tapi ngelihat kemampuan. Ya emang sekarang kita mau manggil mama, boleh kalau punya Avanza All New 2016. Masih urup. Mami papi punya Fortuner VRZ 2020, pantes. Lah ini PRZ kagak, Avanza kagak, motor atuh CB, asal diselap melejit. Manggil papa mama, jengak gue dengernya. Anak pulang sekolah, papa, kenapa papa? Ini neng pada hitam mata keok, ngapa emang melejit? Ya ilah, papa melejit. Mama mana sih? Ada di belakang lu nyangin genjer. Ya ilah, mama nyangin genjer, pantas banget gua kagak. Kan kagak urup dengernya. Ini yang bukan kagak boleh, mantes-mantesin. Ya begitu. Kalau mami papi Fortuner ada boleh. Rumahnya lumayan boleh, kan enak denger. Wajar dia mau orang kaya. Yang paling gedek buat orang kampung nih. Bahasa kebanggaan tinggi. Kalau bocah kan boleh Pak, kamu sama aku. Masih kecil biasain. Kita gedean dikit, ente sama aneh. Gitu ya ngapa? Ini udah tua bahasa pakai engkau sama aku. Karena saya di kuping dengar ngapa tahu ya? Temennya mau ke kebun. Mau ke kebun temennya, dipanggil sama yang satu. Ngomongnya pakai bahasa tinggi. Hai, engkau hendak kemana? Wah, engkau hendak kemana? Lah temannya tahu kamu nyaut, aku hendak ngarit. Dia bilang ngarit pakai hendak. Keburu di peladuk di jalan. Nih kadang-kadang kebanggaan tinggi bahasa. Makanya Rasul ngimbangin hidup umatnya ini bagaimana cara menggapai hidup yang terbaik. Baiti jannati, rumahku seperti surga. Kok bisa begitu? Panggilan yang baik kepada istrimu, jujur boleh, jadi jangan nyakitin bini. Punya bini kulitnya hitam, mentang-mentang jujur dipanggil buluk. Lah kagak boleh. Buluk, sini lo. Nyaut lagi buluk. Jangan, muliakan istri kita. Kenapa? Itu salah satu pondasi hidup rumah tangga bahagia, kata baginda Nabi dalam kitab Mukhtarul Hadits An-Nabawiyah
yang dikarang oleh Said Ahmad Al-Hashimi mengatakan arbaun min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu salihatan wa auladuhu abrarah wa khulatuhu salihin wa yakuna rizquhu fi baladi. Rumah tanggamu akan bahagia dengan 4 syarat. Yang pertama, punya istri yang soleha. Perempuan enggak ada? Lah laki-laki mulu nih. Perempuan yang soleha, yang mana? Yang kalau disuruh sama laki nurut, tuh perempuan soleha. Rasain dewek nih kita sekarang di rumah, nurut apa kagak sama kita nih bini kita? Kan rada susah Pak, gara-gara apa nih? Gara-gara dia nih. Centil banget perempuan gara-gara ginian nih. Masalah pengajian, maulid, selfie, baju kuning rapi, merah rapi, ungu rapi, selfie mulu. Apa kiai, saya pulang ceramah kiai selfie. Ya elah, udah pada kisut banyak selfie sama gua. Pada ada nenek-nenek lagunya ngerti banget sama handphone, ngerti banget sama YouTube, ngerti banget sama Facebook. Wah, TikTok, main TikTok, nenek-nenek main TikTok pada ngample, pada perak lagunya. Bukan jagain rumah tangga, taat sama suami, itu istri yang soleha. Yang kedua siapa? Auladuhu abroroh. Kalau pengen rumah tangga bahagia tuh punya anak yang taat patuh sama orang tua. Nih Pak, anak kita Pak ajarin ngaji. Ngaji nggak kayak zaman dulu, enak pada ngeja, ngerti huruf. Bocah sekarang huruf kagak ada yang paham. Ini kalau ditanya huruf yang sekarang pada ngeja dengan cara ikro, itu bukannya salah, cakep, cuman kebangetan cepet, nggak kenal huruf dasar. Dia baca malaja, ketika ditanya kenapa dibaca emak, dia kagak tahu itu huruf apa, huruf emak. Bukan, itu huruf mim. Di fathah mim fathama, di kasro mim kasromi, di domah mim domamu, mamimu. Mana? Di dapur lagi masak. Ngejak kan bacaan huruf. Belum kenal ngejak, kenal huruf hijaiyah. Bedain penyebutan huruf antara alif dengan ain. Di luar dengan tenggorokan, beda. Nyebut huruf kalau nggak sembarangan, ketika jadi imam enak, azan enak, baca Quran enak, orang dengar juga asik. Ini huruf kagak ada yang danta. Masa nyebut huruf jo, bukan jo, zo. Baca doa Rabbana zolamna zo. Baca Rabbana jolamna, Rabbana jolamna. Muka lu ijo, Rabbana jolamna. Baca ayat Allah jinaka jabu, Allah jinaka jabu. Masa bocet ala jinaka jabu, ojo koyo kowe mas ala jinaka jabu. Alladzina kadzabu dzal. Beda kan huruf. Baca Quran idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bener itu mah. Tapi enggak kenal huruf dibaca jim semua, kagak dianta. Ijajul jilatil ardu lu jilatin aja. Apa yang dijilatin? Quran dijilat-jilat jorok. Kagak pada danta. Makanya kenalin huruf sama anak-anak kita. Kenapa sih memang wajib ngajarin anak? Karena anak disuruh ajarin adibu auladakum ala thalathi khisal hubba nabiyukum. Ajarkan 3 hal kepada anakmu. Yang pertama biar cinta sama nabinya, biar tahu siapa Rasulullah. Ajarin masalah nabi, biar entar kagak kesumpet di masalah urusan dunia yang bikin mereka hancur. Wahubba ahli baiti, ajarin biar cinta kepada ahlul bait Rasul. Siapa termasuk ulama, jangan pada songong sama ulama sama habaib. Baru wahubba qiraatil Quran, ajarin baca Quran. Entar kalau bapak-bapak mati, anaknya yang bacain Quran. Adem kuburan. Ya, emang mau hidup lama di sini? Kagak ada yang lama. Guru-guru pasti nggak ada, bapak-bapak mati, bocah jangan punya anggapan lu tong masih bocah mati lama, belum tentu. Tahun-tahun 96, 97 saya ingat tuh masih pada muda, cakep-cakep pada mati artis. Ya, lagunya Sandiwara Cinta, Arti Kehidupan tahun 96 mati, tabrakan Geneo, namanya Nika Ardila mati. Beliau masih cakep itu bocah. Teman mainnya ada laki-laki mati, bahkan pernah jadi pacarnya dia, namanya Rian Hidayat, pernah main film Lupus, mati juga. Ini yang tua-tua kalau inget tuh. Saya bukan bacain sejarah artis, biar paham. Yang muda yang mati udah banyak. Penyanyi lagu Poppy Mercury mati. Di India ada yang muda perawan cakep
masih cakep, namanya Divya Bharati, mati. Banyak itu. Di saat mereka masih udah pada mati, yang tua masih pada hidup. Waktu itu Tile masih hidup, Bokir masih hidup. Di India Amitabh Bachchan sekarang masih hidup. Ya kan, yang udah mati Dharmendra, Hema Malini, Kumar Gaurab udah nggak kelihatan, Mitun udah habis nggak tahu kemana. Sekarang yang lagi hebat-hebatnya Shah Rukh Khan sama Kajol. Tahu Shah Rukh Khan? Itu Shah Rukh Khan pemain India sekarang-karang. Ya kan? Men kita kan sering ketipu sama India. Katanya Shah Rukh Khan suaranya enak banget. Ya, kagak bisa nyanyi. Semuanya lip sync Pak, suara orang India. Penyanyi India terbaik perempuan udah mati kemarin 2019, nenek-nenek tua namanya Lata Mangeshkar. Laki-laki namanya Kumar Sanu sama Udit Narayan. Perempuan yang muda Anuradha Paudwal. Apal gue mah penyanyi India. Zaman-zaman dulu itu kan. Artinya apa? Yang muda pada mati, sudahan yang tua. Makanya jangan pada punya anggapan kita mati ini masih lama. Hak prerogatif Allah. Ayatnya udah pada apal, kullu nafsin dha'iqatul, semua yang punya nyawa pasti mati. Makanya sebelumnya mati sekarang masih ada sisa umur nih, biar pada benar. Ini masjid apa yang dibutuhin orang kaya, kalau ke masjid jangan pada nunduk aja, mata pada kotok, kuping pada budeg. Ini belum ada, ini masjid apa yang belum ada ini? AC. Ya Allah, 2024 masih pakai kipas, gue gerah banget ini. Kalah sama Indomaret sama Alfamidi. Makanya orang sini kan kalau mau ngadem ke Alfamidi, pura-pura belanja lama buat udah adem pulang, muter-muter doang. Wah ini kipas, bukan kagak boleh Pak nih, orang kaya, bukan kewajiban DKM. Orang yang punya harta banyak jangan pada budek, kipas turunin ganti AC. Masjid segede begini berapa? 12 AC, pasangin 2 pakai 2 PK, ngeget lu enak. Ramadan dikit lagi pasangin AC, tutup semuanya, jangan pakai ventilasi, tutup semuanya, hidupin AC itu 8-8-nya. Ramadan biasa kegerahan gak pada gerah, anteng, adem. Ibadah juga gak pada blingsatan, tenang semuanya itu. Kaca tutup pakai hitam, pakai riben, biar gak banyak matahari yang datang ke masjid. Ademnya enak, dinginnya enak. Tapi kita orang intip, subhanallah, ini Al-Falak tumben gak kayak tahun kemarin pada gerah. Sekarang sholat terawihnya tenang. Lagi ngapain terawih? Coba lihat, diintip tidur semua. Kagak ada yang terawih, pada pules. Apalagi yaki-yaki dari masjid ya, kagak bisa kena AC, pulang-pulang habis cika. Iya kan, ini kan kadang-kadang kita suka lupa kewajiban kita kepada Allah. Bahwa rumah ibadah dikatakan oleh Allah di dalam hadis qudsi dikatakan inna awwala baiti fil ardi al masajid wa inna zuwaru fiha ummaruha. Barang siapa yang datang ke masjid, memakmurkan masjid, memberikan kebaikan kepada masjid, dia adalah tamuku, kata Allah. Dianggap tamu Allah, kok enggak mau. Sekaya dengan hartanya, ustadz dengan ilmunya, merbot dengan tenaganya, imam dengan suaranya, terus perbaiki masjid. Makanya kembali kepada anak-anak kita, ajarin tuh bacaan Al-Quran, biar besok dia dewasa nyebutnya enak, hurufnya asyik. Kenapa? Mereka kan butuh 3 hal. Yang pertama apa? Anak-anak kita butuh yang namanya ilmu, karena ilmu bikin hidup jadi mudah. Ini yang saya pegang nih, ini kan ilmu nih. Ini orang banyak begini nih ceramah nggak pakai ginian, lah ampek bang. Urat melintir, suara serak, ya ilaha empek. Walaupun ada orang sebagian yang aspek, ada orang aspek ada. 15 tahun saya diizinkan oleh Allah untuk berdakwah kemana-mana, ngerasain yang namanya ceramah nggak pakai speaker, nggak pakai sound system. Di mana? Sumedang, Bogor, beberapa lagi ada daerah Subang. Saya tanya kenapa nggak pakai speaker? Nggak boleh. Karena di zaman Nabi nggak ada speaker. Hebat. Ngikutin di zaman Nabi nggak pakai speaker, sampai ceramah saya nggak pakai speaker. Lagu geruakan setengah jam, mana gue dikasih mengope. Bukan suara gue marah. Ini serak berobat berapa duit takor ini mah. Coba bayangin tuh di Sumedang Pak nggak pakai speaker saya ceramah. Diundang ke sono sama temen. Di Janggelen ada masjid tuh arah ke Jonggol yang belum jadi masjid nggak ada speakernya Pak. Nih masih mending sound system, speaker dalam begini nggak ada. Azan adem, khotib Jumat adem, sholat adem aja. Kebetulan temen di sono tuh deket Janggelen, saya ngikut sholat di situ tuh. Belajar apa? Ngikut asar. Saya pengen tahu bener apa kagak. Bener.
Saya tanya tuh orang yang aspek, kenapa Pak nggak pakai speaker? Nggak boleh Pak, bid'ah, di zaman Nabi nggak ada speaker. Hebat. Emang lu tinggal di zaman Nabi? Ya enggak sih, tapi kita ngikutin di zamannya. Ya udah, nggak apa-apa. Saya mau berantem kagak mau. Cuman saya ikutin dia ke rumahnya itu sambil jalan ke rumah teman saya. Ternyata rumahnya nggak jauh dari masjid. Sebenarnya rumah siapa? Rumah saya. Oh, di rumahnya ada mobil Innova 2016. Saya tanya mobil siapa? Mobil saya. Maaf Pak, di zaman Nabi nggak ada mobil. Saya kata gitu. Nah, terus bagaimana? Saya kerja di Jakarta, pakai ontak, goblok. Saya kata gitu, gedeg gue. Kesel gue jadinya. Kok Bapak begitu? Lah gue tadi speaker nggak boleh sama Nabi nggak ada. Lo apa Innova lu pakai? Pakai ontak, beli di Ragunan 2, satu buat cadangan. Gue takut ontak lu berak mulu ditilang jasa marga. Ini kan bocah goblok, pikirannya kagak ada. Motor dipakai, mobil dipakai, grand speaker kagak boleh. Lah sekarang kita pakai speaker azan. Udah gegeroakan subuh, yang datang cuma 2, apalagi kagak make. Lah adem tidur semua. Begitu yang azan salah lagi subuh. Emang salah? Salah. Masjid Nabawi ada azan, kayak di sini kagak ada. Ketika as-salatu khairum minan naum, bagaimana Masjid Nabawi? As-salatu khairum minan naum. Tuh, salatnya yang lama, tidurnya dikit. Di sini kan dibalik, Pak. As-salatu khairu minan naum. Lo tidur mulu. Kagak ada yang sembayang-bayang. Lah bener di sini mah rata-rata begitu kan. Makanya susah gegeroakan. Makanya wajar kalau di masjid di musolah, apalagi kalau subuh jam 4 sekarang lewat beberapa menit itu yang ada cuman aki-aki. Wajar. Kenapa? Aki-aki udah dekat kematian, udah dekat sama kuburan, pada dateng. Bocah nggak pada datang, emang pada main mulu, malam minggu ngayap mulu. Pagi-pagi nggak pada bangun. Aki-aki azan umur 85. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buset, azan begitu. Udah ngempos, gigi kagak, tinggal isit. Udah isit berdarah, ribet. Azan ngacar mulu. Kelar azan, dia sholat sunat, dia baca salawat, kagak juga yang datang. Salatullah salamullah aki-aki dewek-dewekan salawatan. Akhirnya nih aki-aki subhanallah girang. Kenapa? Ada temennya ngedenger di kamar mandi ada suara air wudhu. Dia pikir kali lebih tua, lebih alim. Tahu-tahu begitu nongol, buset lu memudaan tuan gua. Udah komat berdua tuh aki-aki, dua-duanya 84 sama 85 tahun. Ya kayak yang 85 jadi imam, 84 komat, selesai komat sholat. Begitu sholat habis Fatihah dia baca, namanya aki-aki kan error. Memorinya nggak tapi ngangkat. 128 aja bengek. Mau baca surat inna anzalna, emang udah lupa mulu, baru baca inna diem. Inna diem. Kagak nyambung. Temennya ya ngapa sih aki-aki diturunin tangannya, maksudnya lupa, diterusin sama temennya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuh aki-aki pagi-pagi mati dua-duanya. Kenapa? Karena ini kita kadang-kadang susah, anak-anak kita nggak ada didikan agama. Makanya saya ingat tahun 80 ngaji itu ngeja. Ba ya sukun fathah bainun fathah nakab mim sukun domakum bainakum. Woi bocah, dengerin lo, gue lagi ajarin juga. Main lompat-lompatan bae lu. Dengerin, ini kan bocah ini. Kalau suruh ngejak kagak pada becus. Tuh begitu dia ngejak tuh. Mim fathah mata, fathah ta, lam do malu, mata lu. Ngejak biar pada pinter. Ba fathah ba, pa fathah pa, lam do malu, bapak lu. Ba fathah ba, ba kasrobi, babi. Campurin sama yang tadi, bapak lo. Loh, bapak lo. Bapaknya babi, ngepet tuh. Ngerukin duitmu. Ngeja sih tahun 80 sampai 90 ngeja. Ngaji belum ada lampu tong, kipas angin boro-boro, ilir, tahu ilir? Si kipas yang buat ngipasin sate Madura. Tuh ilir, lampu kagak ada patromak. Ya Allah Pak, inget banget sama kayak patromak. Begitu kita turunin patromak, kita mau kompak mati. Emang apa kaos lampunya soek?
Batromak kalau udah kering kaos lampunya hancur kagak bisa dipakai, beli pakai pada Sundung ke Jatinegara. Berapa? 100 perak kali, Bang. Udah ada tuh kaos lampu diikat rapi banget, minyak udah diisiin di kompak kagak nyaut juga, ngapa nakonya bolong sebelah. Dia mah kudu rapet Patromak mah. Nakonya kita cari baru kita kompak. Sebelum dikompak biasa ada syarat, masukin dulu ke mulut yang buat kompak, petuk gitu tuh. Patromak tuh aki-aki tahu dah. Baru kompak tuh nyala dah, ditaruh digantung, dilanggar. Mana kamu tembok bledek, kalau musuh tuh nggak kebakaran. Patromak kagak ngaji berhenti, kagak dong, semangat ngaji pakai apa? Kaleng susu bekas, pakai bujur, pakai minyak tanah topo namanya tuh. Kita soek dikit, ngaji apa hitam tuh bledek dilanggar kita. Air kagak make kayak sekarang tinggal puter, bocah pada males. Lah dulu mah kan ngompa juga kagak pakai apa? Pakai senggot tahun 85. 85 lewat pakai timba. Dikerek, sumur. Sumur udah kagak ada, pakai dragon dikompa. Itu dragon kalau dikompa, yang satu ngompa, yang satu wudhu. Kalau udah habis sendirian kagak bisa itu. Dia begini hilang lagi air habis, hilang lagi apa kaki begini-begini. Orang dulu tuh ngaji apa kayak begitu, nyeblok galangan, nyeblok sawah, bawa nasi ngarang nginep di langgar, di bokor tuh nasi, mending daging sepat 2 biji mana hitam sebelah. Rajin bocah-bocah dulu, makanya pada alim. Bocah sekarang kenapa pada begini? Karena teknologi yang bikin maju. Ingetin anak-anak kita, tong TV udah bosen, kita juga harusnya bosen Pak, sama TV udah nggak usah. Dari tahun 80 nonton TV masih pakai aki, asal nonton Girang Tekor. Aki tekor kita puyeng pala. Jam 7 unyil, unyil kucing tuh. Ntar aneka Ria Sapari, Ria Jenaka, Semar, ya kan Bagong. Tuh, aneka Ria Sapari, Edisut, Ica Trisnawati. Selesai itu. Malam minggu kayak begini nih, kita tonton apa film ada dari Amerika. Saya ingat banget itu, namanya Chip. Higway Patrol dari Amerika. Yang main Eric Estrada sama John. Mainnya abis berita 9:30. Kita nungguin 9:30, pasti malam ini Chip. Tahu-tahu laporan khusus dari Soeharto. Nggak jadi gue nonton film Chip, laporan khusus. Habis laporan khusus jam 10 saya tungguin, mata udah sepet. Nggak jadi lagi, ada kelom pencapir, ingat nggak? Dia yang pakai kantongan tren tidak cermat sekarang. Sampai pulas kagak nonton. Tuh. Tapi orang dulu cuman malam minggu doang ada siaran TV, sisanya ngaji terus. Bocah sekarang mana? Masih tinggal enak, lampu tinggal enak, ngajinya kagak, pada nonton handphone mulu. Ini teknologi yang membuat rusak siapa? Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi, Nasrani nggak pernah berhenti ngancurin umat Islam dengan cara apa aja agar umat Islam keluar dari ajaran agamanya, kembali ke dalam ajaran mereka. Makanya jagain anak-anak kita jangan sampai lengah dengan Al-Qur'an. Tuh, indahnya Al-Qur'an di zaman dulu pada gegerwakan ngaji. 2, rumah tanggamu akan bahagia. Yang ketiga kata Nabi, khulatauhu sholihin, disuruh nyampur sama orang-orang soleh. Ini kayak begini nih, ini kan semuanya nih mukanya nih nggak semuanya orang Betawi sini nih. Sekarang udah akhir zaman. Dulu Jawa nggak ada yang doyan kemari Bang, jujur saya ngomong. Jawa kagak resep di Jakarta, emang apa? Belum rame. Sekarang Jawa ngengkeh di kampung kita kan Bejibun. Jawa, Sunda, Batak, Sumatera, Medan nyampur kemari semua. Sampai Betawinya kagak kelihatan sekarang kemana? Saking banyaknya orang dari mana-mana coba. Yang ngerjain bangunan siapa? Jawa. Ini bukan ngomong-ngomong ini, Jawa bangga kita. Emang uratnya urat kuat, Gatot Kaca. Kalau Jawa, Betawi uratnya kayu asem. Rada magel. Ya, jalan tol siapa yang jadiin? Di tahun 82 saya ingat tuh Jakarta Cikampek di belakang rumah lagi masih digali. Tahun 82 itu. Ada yang kerja Asmawi, Ucup, Jelani, Rohmat kagak. Tarjo, Tukimin, Paijo. Lah dia mulu. Kenapa? Emang kuat orang Jawa mah hebat. Nah, orang Betawi ada kan kerja depan rumah saya becak kayu. Namanya Bang Sulaiman. Saya bangga banget, hebat Bang. Bang Sulaiman orang Betawi kerja 3 hari kerja, 5 hari perek. Melintir uratnya puyeng, nanti sakit. Ya ilahi lo Betawi, baru gua kata bangga, capek.
Ya kan? Ini bukan ngata-ngatain orang Betawi bagusin orang Jawa, itu riwayat. Kenapa orang Jawa bisa kuat? Orang Jawa mah riwayatnya lain sama kita. Orang Betawi ngapa emang begitu baik? Betawi kan betah di wilayah, nggak mau kemana-mana. Kenapa? Ari-ari habis lahir nggak pernah dibuang kemana-mana, dipendam di samping rumah tuh Betawi pakai lampu 80 hari, 40 malam. Kan teman lahir itu. Mereka kalau nindak 4 langkah ingat temannya pulang lagi, itu Betawi lagunya. Tapi Jawa hari-harinya dibuang kali. Ngayap kemana aja betah. Jawa betah di mana-mana Jawa. Anteng banget dia muda. Sampai kuat beli rumah di Betawi. Betawi jadi ngontrak sama Jawa. Ya elah Ucup ngontrak sama Tarjo. Kagak urup kan. Tuh. Tapi Allah nggak maksud itu. Kata Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 dikatakan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, hai sekalian manusia dijadikan di antara kalian laki-laki dan perempuan, berbangsa, bersuku-suku, saling kenal. Yang paling mulia orang yang paling takwa. Soal bisnis silakan masing-masing. Kok Jawa bisa hebat? Emang iya. Di mana letak kehebatannya? Itu tadi, di antaranya uratnya urat kuat. Makanya Betawi kalau diajarin kayak orang tua saya ngajarin saya, lu jadi orang Betawi punya tanah banyak jangan dijual, goblok lu ntar. Emang apa? Biarin aja, tanah makin lama nggak makin murah, makin mahal. Bener. Ini orang Betawi tolol banget, punya tanah lebar dijual-jualin. Begitu udah tinggal dikit aja melongo. Ya. Sekarang Pak tanah kosong, montong pakai bikin kontrakan, diemin aja. Ntar orang Jawa, orang mana datang ngomong, bang tanah siapa? No Haji Mukhlis. Maji saya naruh mobil ya 300 sebulan. Kalau 10 mobil 3 juta, anteng lu. Uncang-uncang angin di atas balai, di bawah punangka kan tenang. Ya, ini mah tanah dijual, tinggal pojokan. Sama di atas balai, di bawah punangka. Cuma tinggal berhayal doang, tanahnya bures. Ntar kalau gua kaya, gua beli ya, kaya kagak tiba nangka mati aki-aki. Ribet, nih bukan ngata-ngatain Betawi, mau pikirin aja udah. Begitu kan riwayatnya. Ya, sekarang siapa yang lagi hebat? Udah biarinin. Yang penting ibadahnya yang pada cakep. Sekarang yang bisa mengalahkan perdagangan cuma satu yang saya lihat, Madura. Itu Madura warung barokah Pak, di mana aja nggak pernah tutup 24 jam. Asal ada lampunya nyala-nyala tuh Madura. Beras ada, minyak tanah ada, rokok komplit Madura. Warung barokah, hebat orang Madura. Warung mana Alfamaret kalah, jam 12 tutup dia kagak sampai pagi. Yang saya heran, pagi bininya nungguin sampai maghrib, maghrib lakinya sampai pagi. Itu nggak pernah ketemu, pakai bunting mulu. Gue bingung Madura, heran gue Madura, ilmunya di mana itu. Lah kita mah nungguin warung angop mulu Betawi mah, angop tutup lagi, ya ilah masukan kagak banyak, angop mulu. Coba dagang nasi uduk Betawi 7 hari seminggu 4 hari dagang, 3 hari perek. Itu Betawi lagunya. Susah banget ya Allah. Dibilangin jangan dagang, Betawi dagang, ribet banget. Jawa dagang hebat ya. Nih kita malam ini maulid, besok pagi kita sholat subuh di Masjid Al-Falak. Habis sholat subuh kita keluar, habis ratib haddad atau ratib al-atos. Kelar tuh hampir mau jam 5, lewat sedikit kita ngolet begini, ya Allah. Yang pertama keluar lewat di depan rumah kita, yakin Jawa lewat. Ibu-ibu parubaya pakai sepeda, teriak pagi-pagi, ayam-ayam. Lah Jawa jam 5 udah lewat. Ntar 5:30 lewat lagi, bukan dia, ada lagi Pak De jamu-jamu, Jawa lagi. 6:30 Pak De bubur sumsum botok tiwul, Jawa lagi. Gue heran Jawa di mana aja ada. Aduh. Betawi gemplong, kagak po, udah bosan, pulang udah ngambek purik. Betawi. Astagfirullahaladzim. Udah, makanya masalah dagang mah biarin aja udah. Yang penting istiqomah, nyampurnya kita dengan orang-orang soleh. Kenapa? Antam ma'aman ahbabta. Nanti kalian dikumpulkan di akhirat dengan siapa? Di dunia berkumpul, kumpulnya dengan orang alim, dengan orang alim juga berkumpul di akhirat. Siapa yang mengatakan? Doanya kita baca. Al-Quran mengatakan dalam doa sholat tarawih kita baca. Depannya ya Allahumma ij'alna bil imani kamilin walil faraidi kamu'addin walis salati hafizin. Tapi di tengah itu doa salat tarawih ada kalimat alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nanti kalau pulang pada Allah, alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin, pengen bersama para nabi di akhirat, kumpulnya yang cinta dengan Rasulullah. Wasidikin, orang yang benar, wasyuhada, orang yang mati syahid, wason, orang-orang yang soleh. Ikutin guru-guru kita nih di samping kanan saya. Mereka orang-orang alim. Hormatin, hargain guru-guru kita.
cium tangan mereka dengan kasih sayang. Kenapa? Beliau membawa kita ke sorga lantaran kita ngikutin ulama, dan ulama dapat dari baginda Nabi Muhammad. Tuh, ya, nyampurnya sama orang-orang soleh. Yuk hidupin Masjid Al-Falaq, nggak tua nggak muda, ayo bareng-bareng. Yang azan yang muda lebih hebat, yang tua harus ngalah. Siapa sih yang tua? Sahabat Nabi pertama Sayyidina Abu Bakar. Beliau nggak mau disuruh jadi imam sama Rasulullah. Rasul nunjuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu merangkap sahabat Nabi termuda. Kenapa? Memang sudah waktunya anak muda harus regenerasi. Yang tua jangan lawan. Udah tua gari barisan pertama. Jangan pengen ngomong begini, gua aja yang tua, gua mau ilmu gua udah mateng. Songkok gua pakai kuning kejemur, buset. Song kuning doang kejemur, bacaan pada petat-petot. Jangan, harus ngalah. Biarin Sayyidina Ali suruh maju, anak muda suruh maju. Yang penting udah pas syarat-syaratnya. Enak, sholatnya enak, suaranya enak, kan begitu. Makanya anak-anak kita pakai ilmu. Yang kedua pakai seni. Seni bikin hidup jadi indah. Azan kalau sini kan enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak begitu kalau azan. Ini azan kagak ada seninya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan azan begitu. Apalagi orang Maluku, azan pakai gaya Maluku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Repot Pak. Jangan. Sholat pakai seni kudu, tapi murotal, jangan mujawaz. Repot kayak tadi di awal saya bilang. Mana murotal? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Gitu ada seninya. Enak. Coba nggak ada seninya, kagak enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Ya kan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Makmum kan bagaimana imam? Imam begitu, makmum nyaut, amin. Sewot di belakang. Yang satu kencangan lagi, amin. Yang satu amin kagak, malah turunin tangan, berantem sama gue lo. Begitulah, ribet urusannya. Makanya pakai seni, hidup jadi indah. Buat siapa? Anak-anak kita. Ketika nyampur sama orang soleh, hebat anak-anak kita. Baru pakai iman biar hidup jadi terarah. Tanpa iman nggak bakal bisa kita seperti ini. Makanya yuk nyampur sama orang-orang soleh, siapapun kita, tua muda sama. Yang terakhir, ayyakuna rizquhu fi baladi. Udah diatur sama Allah rezeki, nggak usah bingung, nggak bakalan ketuker. Makanya jangan sirik, hati jangan dengki sama siapapun. Nih hati pada sirik, pada dengki, ngata-ngatain orang mulu. No dia no, sering mabok no, dosanya gede banget neraka. Neraka punya baba lu, enak banget kalau ngomong. Ajak ke jalan Allah tuh orang yang sering minuman keras. No dia no, suka perempuan, tukang zina. Biarin, ntar di neraka kemaluannya habis digedegin malaikat. Jangan sembarangan. Ajak mereka taubat, mereka ada kesempatan waktu. No aki-aki no, suka ngerokok no, biar mampus bengek. Lah, orang kata-kata yang ngerokok bengek, jangan salah Pak. Penyakit orang ngerokok cuma satu, paru-paru. Yang kagak ngerokok dibalik, rupa-rupa. Mendingan ngerokok. Iya, batuk mulu, ngerokok kagak batuk. Tuh, hati-hati. Kenapa? Saya udah buktiin, dan ini kata guru saya Habib Ali bin Soleh. Orang yang biasa zina, yang biasa minuman keras, yang biasa ngerokok, bahayanya belum tentu sama. Cobain apa? Yang biasa zina dipanggil, lu demen sama perempuan? Iya, no, gudang gue siapin perempuan cakep-cakep. Lu apain deh, lu demen sama zina. Gue pengen tahu bahayanya orang zina. Gue tunggu 1 jam apa yang terjadi sama lu. Lu suka minuman keras, noh, gudang kedua, minuman apa aja gue kasih. Nih, lu yang ngerokok, gue kasih 3 gudang yang ngerokok, yang zina, yang minum keras disiapin semuanya. Yang zina begitu pintu dibuka 1 jam, leklok dengkulnya, pegel sama perempuan, disenggol, mati. Oh bahaya ternyata orang zina, hati-hati itu, jangan zina. Yang minuman keras begitu dibuka, muntah uger, enek perutnya, habis pada hancur paru-parunya karena mabok, mati. Yang ngerokok begitu pintu dibuka, mati kagak malah ngomel. Bagaimana gue mati? Korek yang gak dikasih. Kan repot. Lo rokok bisa gudang, koreknya kagak. Nggarotin tembakau lo. Makanya jangan suka iri sama orang rokok. Di sini jangan iri sama ustadz. Jamaah mohon maaf, jangan iri sama ustadz yang diundang. Ntar pulang nih, ustadz bawa tentengan nih 2. Wajar ustadz ada namanya dihormatin. Kok gue 1, lu kan jamaah doang. Kori 2, bahkan 3, wajar. Saya penceramah, jauh ongkos, kalau dikasih 5 jangan pakai sirik. Kok kiai 5 ono? Ya kan berkat ongkos, parcel ongkos, amplop juga. Ya ini pakai sirik.
Lah ganti apa ngomong ini? Begitu kan. Jangan semuanya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Yang melata semua makhluk Allah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya yang pertama, yuk peringatan Maulid ini jadikan diri kita orang-orang yang rendah hati di hadapan Allah. Qanaah harus baik. Jangan sampai kita mengangkat derajat kita di luar kemampuan kita sehingga kita jadi orang yang sombong. Nabi nggak pernah sombong. Ikuti Nabi, rendahkan hati, ikuti ulama. Apa yang disampaikan semuanya adalah fatwa-fatwa yang terbaik. Yang kedua, hadirkan Allah dalam diri kita karena kita perlu Allah. Ya, jangan lupa ini tempat ibadah kita, rumah Allah. Cintai Allah sepenuhnya, cintai alam seperlunya. Kalau cinta Allah sepenuhnya akan terasa hidup kita nikmat karena kita sedang dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terakhir, jalin silaturahim di antara kita, buang kebencian, hati bersih. Ala wa inna fil jasadi mudghah fa idza saluhat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Ingat, dalam tubuh kita ada satu daging yang paling mulia. Kalau baik kata dia baik, semua tubuh kita jelek, begitupun sebaliknya jelek semuanya. Apa dia? Hati. Jadi jangan sampai hati kita dengki kepada siapapun, jangan sampai kita terbawa emosi sehingga kita pulang menghadap Allah tidak ada sama sekali kebaikan yang kita bawa. Terakhir kita baca Fatihah agar apa yang kita niatkan di malam hari ini, keinginan kita, semua permintaan kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan guru-guru kita sehat walafiat, imam masjid, khatib Jumat, ulama-ulama, para penceramah yang garis lurus kepada Allah, ikutin ajaran Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Keluarga kita dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak solihin dan solihah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah binniyati sihah wassalamah wal afiyah birrizqi waridha wal inayah wa husnul khotimah indal maut ila hadratil habibil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih hadirin jamaah yang berbahagia. Maulid pada malam hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya enggak minta apa-apa, minta doa aja agar apa yang saya sampaikan kalau baik dari Allah, kesehatan buat kita bersama, yang kurang baik dari saya pribadi. Saya nggak mau minta macam-macam panitia, cuman minta didoain aja. Adapun urusan yang ngikut ntar di mobil itu mah urusan panitia. Ya, parcel kayak apa kayak urusan dia itu mah saya nggak minta, cuman ngingetin doang. Ada alhamdulillah. Kalau belum ada ya cariin, taro. Ya bagaimana kayak biar buka pintu gua nggak diomelin bini gua. Dong ceramah jauh-jauh Jati Asih pulang kagak bawa apa-apa lah, kita jadi malu. Itu kalau ada, saya kan cuma bercanda. Tapi kayaknya mau disiapin sih Romana mah. Nanti saya lihat kagak ada pisan Romana. Aku udah masuk ke mobil kali. Ya, makasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon ridhonya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.